Aduh, ngapain kamu sekeras itu? Tanganku sakit karena kamu pegang. Maaf, aku terlalu khawatir sama kamu. Dokter bilang aku baik-baik saja. Dokter bilang apa? Apa yang dokter bilang gak penting, yang penting apa yang kamu bilang ke aku. Aku udah bilang aku baik-baik saja. Kamu baik-baik saja, itu yang penting. Aku lega ngomong-ngomong. Anggi datang ke aku dengan emosi. Dia nanya apa aku yang bikin Susir mati. Kamu gimana pendapatnya? Kamu sebelumnya bilang ini karena kakakmu nanya kamu. Jadi bikin Anggi salah tanya ke kamu kan? Tapi tadi Anggi sangat emosi. Nggak tahu sekarang gimana, nggak tahu. Kakak. Dia bikin polisi ganggu aku. Terus dia nyuruh Anggi ganggu aku. Terus dia bakal ke media. Bilang aku pembunuh. Kamu pikir dia bakal gitu? Kamu bakal ngapain sama dia? Aku nggak bakal ngapain sama dia. Aku nggak bakal berantem sama dia. Karena kita punya bayi. Aku nggak bakal berantem sama dia. Rene. Kita pergi dari Hong Kong. Kita mulai hidup baru kita. Aku pergi dari Hong Kong sama kamu. Ia nggak peduli apa-apa, kita pergi. Aku nggak bisa pergi. Mami masih di rumah sakit. Mei emang nggak apa-apa. Ada yang jagain dia kok. Kita cari tempat buat bikin keluarga kita. Pulang juga bisa jenguk dia. Kecuali kamu ada rahasia. Tapi nggak apa-apa. Kamu jujur aja ke aku, nggak masalah. Ya? Ini pertama kali aku hamil, nggak ngerti apa-apa. Kalau ada apa-apa nggak tahu harus tanya siapa. Gimana kalau kita bahas lagi setelah aku melahirkan? Sampai sekarang, kamu masih nggak mau jujur ke aku. Kamu nggak beneran mau sama aku. Aku nggak ngerti kamu ngomong apa. Aku mau jenguk Mami. Kenapa buru-buru pergi? Takut aku ungkap kebohonganmu. Kamu ngapain sih? Masa masih pura-pura bodoh? Kamu sebenarnya nggak hamil. Kamu selama ini menipuku. Kenapa sih kamu bohongin aku? Kenapa kamu bohongin aku? Kamu sebenarnya nggak hamil. Kenapa kamu dan kakakmu bohongin aku? Aktingmu bagus banget. Aku sampai tertipu sama kamu. Aku sangat mencintaimu, kamu tahu nggak? Kenapa kamu kasih aku harapan? Aku sangat mencintaimu, kamu malah bohongin aku sama dia. Kamu tahu nggak seberapa marah dan sedihnya aku? Kamu bilang cinta aku, kamu malah perkosa aku. Ini namanya cinta. Aku sangat mencintaimu. Aku memang sangat mencintaimu. Aku benar-benar mencintaimu. Yang nggak bisa kamu dapatkan, kamu hancurkan, kamu rusakkan. Ini bukan namanya cinta, ini namanya sakit jiwa. Ini namanya egois. Kamu salah kalau aku nggak mencintaimu. Gimana bisa aku tertipu sama kamu? Karena kita punya anak, makanya aku berhenti merokok. Aku udah lakukan banyak hal, kamu nggak merasakannya ya? Kamu nggak merasakannya ya? Sebenarnya aku udah kasih kamu kesempatan. Waktu kita balik ke kapal pesiar itu, aku sangat berharap perasaanmu padaku tulus. Tapi waktu kamu peluk aku, kamu masih bohong sama aku. Bilang kamu baru tahu kalau kamu bukan Zhuo Yiming. Pada saat itu, aku langsung tahu kamu nggak cinta siapa-siapa, kamu paling cinta diri sendiri. Kalau kamu benar-benar mencintaiku, kenapa kamu lakukan hal itu sama aku? Kalau kamu benar-benar mencintaiku, kenapa kamu bikin aku menderita begini? Ternyata dari awal kamu udah bohongin aku. Perasaanmu padaku palsu. Semuanya palsu.
Kamu udah bikin banyak orang menderita, kamu udah lakukan banyak kejahatan. Aku mau kamu bayar apa yang udah kamu lakukan. Bayar apa? Aku ini penipu ulung. Cuma aku yang bisa nipu orang, gak ada yang bisa nipu aku. Siapa yang nipu aku harus bayar. Aku sangat berterima kasih kamu kasih tahu seberapa kamu benci aku. Aku bisa nggak punya beban lagi. Aku nggak cuma mau kakakmu mati. Aku ingin keluargamu ikut mati. Kamu yang memaksaku. Tahukah kamu? Ming, ada apa? Melakukan hal buruk jadi takut. Kamu mengajakku keluar, jangan takut. Ada banyak orang di sini, bahkan jika aku ingin membunuhmu, aku tidak bisa. Katakan saja langsung. Aku tidak salah lihat, kamu benar-benar hebat. Bahkan aku pun kena tipu. Dalam 48 jam itu, aku tahu ada orang yang bekerja di luar. Tapi aku tidak menyangka. Ternyata kamu yang mengacau di belakang. Aku menyuruhmu membantu Wanji berinvestasi di bensin. Lalu aku short selling. Ternyata kamu tidak melakukannya sama sekali. Semua laporan keuangan palsu. Jujur, aku sering membantumu membuat laporan seperti ini. Aku serakah aku ingin naik jabatan. Tapi setidaknya aku masih punya batasan. Kamu? Keserakahanmu, sampai hati nuranimu dimakan anjing. Tampaknya seniormu dan Markus telah banyak berusaha padamu. Aku tahu kamu sangat ingin kaya. Tapi kamu salah pilih bos. Bosmu sekarang tidak sesederhana yang kamu bayangkan. Ming adalah pemegang kekuasaan di Wanji dan Fuanheng. Aku salah mengikutinya? Ingatkah kamu saat pertama kali masuk industri ini? Apa yang kamu katakan padaku? Kamu bilang ingin menjadikanku tujuanmu. Kamu bilang suatu hari kamu pasti akan menjadi CEO. Aku mengagumi semangatmu. Mengagumi kecerdasanmu. Aku juga berharap suatu hari kamu benar-benar bisa menjadi penerusku. Tujuanku ini tidak pernah berubah. Tapi sekarang kamu mengambil jalan pintas. Kamu membantu penipu itu melakukan hal-hal kotor. Mengapa terburu-buru ingin sukses? Mengorbankan hal yang paling berharga demi kesuksesan. Termasuk perasaanmu pada Aksin dan hati nuranimu sendiri. Aku ingin bertanya saat kamu tenang. Apakah kamu merasa bersalah dan menyesal? Apakah kamu merasa menyesal? Aku sudah berada di jalan yang salah. Bisakah aku kembali? Aku akan memberitahumu satu rahasia lagi. Sekarang ini Zhuo Ming. Dia adalah seorang penipu sejati. Dia tidak bernama Zhuo Ming. Nama aslinya adalah Safulai. Safulai. Lalu Sabaolai? Mereka adalah saudara kandung. Safulai si penipu ini rakus sekali. Dia sudah lama berencana menipu uang keluarga Zhuo kita. Kamu hanya pionnya. Dia sudah merencanakan, jika Fuanheng meledak, kamu akan jadi kambing hitamnya. Nah, kalau kamu mau bekerja sama denganku, mengganti kesalahan, aku janji padamu, akan memberimu kesempatan masa lalu, tak akan dibahas. Terima kasih Tuan Zhuo, terima kasih. Lagi pula aku sudah lama tak tahan dengan orang itu. Dia terlalu serakah. Aku memutuskan untuk membantu kalian melawan si penipu itu. Jadi kamu percaya pada Nurani? Nurani itu berharga berapa? Dulu aku juga pikir aku masih punya Nurani. Jadi aku anggap Markus dan yang lain sebagai keluarga. Tapi hasilnya bagaimana? Hasilnya dia membuatku kehilangan adikku. Kamu bilang aku masih percaya pada Nurani, tidak? Kamu jangan berkelit lagi. Adikmu meninggalkanmu itu benar.
Apa saja kejahatan yang kamu lakukan Markus, sudah cerita padaku. Kamu penipu aku bukan. Aku pikir, aku bisa mengorbankan perasaanku mengorbankan nuraniku. Tapi aku tidak bisa. Ternyata aku tidak pernah bahagia. Sekarang aku tidak punya apa-apa selain uang. Adikmu Xiao Shabao, berbeda dia tidak serakah. Jadi dia bisa mendapatkan aksin, dan juga rasa hormatku. Jangan sebut Xiao Shabao, kamu tidak berhak menyebutnya. Kamu diam saja, kalau tidak ingin adikmu tidak tenang. Sementara masih ada kesempatan. Lepaskan saja, karena Xiao Shabao, aku tidak akan melepaskan. Aku beritahu kamu. Kalian ingin aku hancur sekaligus tidak mungkin. Aduh Markus, kamu baik-baik saja. Mama. Anggi mana? Aduh, tadi di telepon kamu bicara tidak jelas. Sekarang bilang meledak, sekarang bilang kecelakaan. Aku khawatir sekali Mama. Anggi sudah pergi. Pergi kemana dia? Ya jelaskan lebih jelas. Bisa membuat Meiji ketakutan. Anggi mengalami kecelakaan lalu lintas. Dia sudah pergi. Anggi meninggal. Tidak mungkin. Bagaimana bisa tiba-tiba meninggal? Mama dan ayah kok begini semua? Tiba-tiba pergi begitu saja. Gimana aku bisa menerima ini? Mama jangan terlalu emosi. Orangnya sudah pergi. Kamu harus jaga kesehatan. Kesehatan Meiji yang penting. Aku melihatnya tumbuh besar. Aku menganggapnya seperti keluarga. Sekarang dia pergi. Gimana aku bisa tidak sedih? Mama? Safulai yang membunuh Anggi. Dia memasang bom di mobilku. Kalau bukan karena Anggi, aku tidak akan bisa kembali bertemu kalian. Safulai pasti tidak akan aku biarkan. Aku tidak akan biarkan Anggi mati sia-sia. Safulai benar-benar tidak punya hati, dia ingin membunuhmu. Kalau begitu Rene di dekatnya pasti sangat berbahaya. Cepat suruh Rene meninggalkannya. Aduh, aku khawatir dia akan celaka. Mama jangan terlalu khawatir. Aku sudah meneleponnya. Tapi aneh, aku sudah menelepon berkali-kali tapi tidak bisa dihubungi. Hei Afeng, bagaimana? Ya sudah tahu. Aduh, Safulai sangat berbahaya. Jangan lagi ketemu dia ya, dadah. Apa ada kabar dari Afeng? Dia bilang Safulai sudah bertemu dengannya. Sudah tahu semuanya. Kalau begitu Rene tidak bisa, kita harus cepat ke villa cari Rene. Cepat pergi. Aduh, Mama, Rene mengirim pesan. Dia bilang dia sudah pergi. Safulai akan menghubungi kita lagi. Rene sudah meninggalkan si jahat itu. Aduh, syukurlah. Tapi kenapa dia tidak langsung meneleponmu? Mungkin dia sedang menghindari Safulai, jadi tidak ada kesempatan.